Tes. Oke ya, halo semuanya, balik lagi ya hari ini. Seperti janji saya tadi ya, saya akan membahas lagi saham-saham yang menurut saya masih cukup layak ya buat perhatikan, tapi sahamnya cukup volatile ya, gerakannya itu lebih liar teman-teman ya. Jadi sebelum ke pembahasan, disclaimer dulu ya, ingat video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi teman-teman. Jadi silakan untuk dianalisa ulang karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Nah, yang pertama itu saham CEN atau Centratama Telekomunikasi Indonesia, di mana Jumat lalu ya pernah saya posting di Stockbit kalau saya entry saham ini di ARB teman-teman, tapi nggak dapat. Nah, kenapa CEN ini menarik ya? Pertama, kalau kita perhatikan ya, setelah dia turun dari last high-nya di sekitaran 430-an, sempat nyentuh 150 teman-teman. Nah, turunnya itu membentuk pattern falling wedge. Turunnya itu membentuk pattern falling wedge, kemudian habis dia break ini, falling wedge itu volumenya gede ya. Dia break falling wedge, volumenya gede, kemudian habis itu dia konsolidasi sebentar dengan volume kecil, membentuk pattern yang namanya inverted head and shoulders, di mana ini shoulder kanan, ini headnya, dan ini shoulder kiri teman-teman ya. Oke. Dan dia break lagi pattern inverted head and shoulders-nya dengan volume gede. Habis itu Jumat kemarin dia retest ya, retest dengan volume yang tipis. Jadi CEN ini ya untuk saat ini menurut saya menarik ya. Big money-nya menurut saya belum bisa keluar lebih tepatnya. Nah, untuk saat ini ya buat teman-teman yang mau koleksi CEN itu ada di sekitaran supportnya yang terdekat itu ada di sekitaran 230 sampai 220 ya, which is di harga sekarang itu teman-teman udah boleh koleksi ya, udah boleh koleksi dengan spare cash lebih. Kalau CEN itu ke sini, ini last support di sekitaran 198 sampai 200 ya. 200 lah ya, spare cash lebih sampai 200 teman-teman, dimana itu merupakan last support dari CEN. Jadi strateginya seperti apa ya, strateginya seperti apa teman-teman udah boleh koleksi ya. Di harga sekarang mungkin 30% porsi dulu ya, 30% porsi dulu, kemudian kalau dia turun lagi mendekati harga 200 maka teman-teman bisa koleksi lagi di situ, atau nanti tunggu dia break dari last high-nya di 240. Kalau dia break dari 240, maka di situ teman-teman bisa averaging up ya. Jadi so far dari segi technical CEN ini oke, menarik, tapi sahamnya high volatile banget. Jadi untuk entry-nya jangan dengan porsi besar ya, porsi kecil-kecil dulu ya. Oke, sekian untuk CEN. Jadi technically oke. Kemudian ada NRG. Nah, NRG ini watchlist kita minggu lalu ya, di mana minggu lalu kita bahas NRG itu di candle merah ini ya, candle merah ini, dan waktu itu saya bilang NRG itu menarik di koleksi di sekitaran harga 150 ya. Nah, besoknya dia sebenarnya sempat turun menyentuh low-nya di 154 ya, 154. Jadi buat teman-teman yang udah koleksi, sebenarnya NRG ini udah capai target ya, udah capai target di 170 teman-teman. Tapi ya, nah yang menarik itu di sini teman-teman ya, dia capai target 170, volumenya up teman-teman. Kemudian dua candle terakhir dia konsolidasi dengan volume yang relatif menipis. Dan kalau kita ke time frame kecil ya, volume buangannya nggak ada yang begitu besar teman-teman, nggak ada yang begitu besar. Ini volume merah yang gede ini juga volume pas dia break dari 70 ya, 170, false break dari 170. Jadi so far sebenarnya ya NRG ini masih layak untuk di hold teman-teman, masih layak untuk di hold.
tinggal teman-teman set terlebih dahulu. Nah, support terdekat itu ada di 162 sampai 160. Ini support terdekat dari NRG, dan kalau dia mampu lewat 170, nggak menutup kemungkinan dia akan kembali mencoba untuk break lasanya di sekitaran 200 teman-teman. Jadi so far NRG ini menarik. Nah, terlepas dari volume ini apakah volume repo atau enggaknya, secara teknikal ya, NRG ini cukup layak buat diperhatikan teman-teman. Perhatikan. Nah, strategi untuk saat ini kalau teman-teman mau buy on weakness, buy-nya itu mendekati 162 ya, di 163 sampai 160 itu teman-teman bisa koleksi di situ. Kemudian stop lossnya teman-teman bisa pasang beberapa tick di bawah 160 dengan target kenaikan. Kalau dia mampu break 170, yang pertama itu kemungkinan dia akan ke sini dulu ya, 180-an, dan kalau itu juga lewat 200 dan maybe lebih ya, karena sahamnya ini sendiri juga baru memulai fase awal uptrend ya, jadi masih ada ruang ini untuk kembali melanjutkan kenaikan yang jauh lebih tinggi ya. Oke, itu untuk NRG. Kemudian ada CPRO yang Jumat kemarin juga ada volume gede ya. Nah, CPRO sendiri sebenarnya udah sering kita bahas teman-teman ya, dimana waktu itu saya bilang ada potensi CPRO membuat pattern inverted head and shoulders dan gagal membuat shoulder kanan. Nah, habis itu di sini sebenarnya ya, CPRO itu membuat channeling downtrend atau flag yang bagus di sini. Ini kan trennya naik, kemudian di sini dia membuat flag dengan volume yang terus menipis teman-teman. Jumat kemarin ada spike volume gede ya. CPRO naik 9% lebih, ditutup di level 96. Kalau kita ke time frame kecil, di sini ada pattern yang divalidasi ya. Ini kita bisa hapus dulu. Di sini ada pattern yang menurut saya sudah divalidasi ya. Ada ascending triangle yang udah di break oleh CPRO dengan volume gede. Volume pas dia break itu volumenya gede teman-teman. Habis itu dia sempat retest lagi dengan volume minor. Jadi so far kalau dari segi technical, CPRO ini menarik ya, menarik dengan target terdekat CPRO ada di sekitaran 105 ya. Jadi buat teman-teman yang mau koleksi CPRO ya, koleksinya itu di sekitaran harga 94 sampai 93, 95 sampai 93 lah ya. Oke. Bisa 95 sampai 93, kemudian stop lossnya teman-teman bisa pasang beberapa tick ya. 1-2 tick di bawah 93 itu sebagai area stop loss teman-teman. Dan kalau dia turun lagi, maka teman-teman bisa koleksi lagi di sekitaran harga 88 sampai 90 ya. Oke, so far sih CPRO masih oke ya. Dari katalis juga ada potensi ini CPRO tahun ini ya, laporan keuangannya itu bagus teman-teman ya. Ada potensi tapi nggak pasti ya. Dan technical sendiri dari segi price volume juga oke, technically juga menurut saya sih masih wajar ya, masih menarik buat diperhatiin. Oke, itu untuk CPRO. Kemudian ada MDLN ya, MDLN ini properti juga ya, dan menurut saya ini menarik juga teman-teman ya. MDLN waktu itu saya bilang MDLN ada potensi membuat pattern inverted head and shoulders yang gede dengan last support itu di sekitaran 70. Dia nyentuh ini teman-teman ya, dia nyentuh ini kemudian habis itu rebound ya. Nah, sebenarnya saat ini MDLN itu dalam proses pembuatan shoulder kanan teman-teman ya, dalam proses pembuatan shoulder kanan, dan kalau ini mampu lewat dan bertahan di atas itu, maka potensinya menarik banget buat MDLN. Nah, terlepas dari ini teman-teman, MDLN pas dia nyentuh resisten, dia
koreksi dengan volume yang kecil-kecil teman-teman ya. Dengan volume yang kecil-kecil, volume besarnya itu cuma satu di sini ya. Pas dia break support minornya. Nah, habis itu saat ini ya dia ada pattern yang udah divalidasi. Yaitu sama dengan CPRO tadi, ada ascending triangle di sini yang sudah di breaknya juga dengan volume gede. Habis itu saat ini dia dalam posisi retestnya dengan volume kecil. Kalau kita ke volume kecil ini lebih jelas teman-teman ya, ini lebih jelas. Nah, kita bisa perhatikan volumenya dia break gede-gede, habis itu dia retest volumenya kecil-kecil teman-teman. Jadi MDLN saat ini menurut saya udah layak ya buat diperhatikan. Di harga sekarang itu teman-teman udah bisa beli buy on weakness tipis-tipis ya, tipis-tipis. Spare cash lebih sampai 85 ya. Under itu teman-teman bisa kurangi porsi, kemudian entry lagi di sekitaran harga 80 teman-teman. So far MDLN ini menurut saya sih menarik ya. View saya masih oke, dan ada juga potensi MDLN ini laporan keduanya akan lebih bagus teman-teman. Karena ya ada perbaikan lah dari sisi perusahaan sendiri. Dengan target terdekat itu di sekitaran 101 ya. Dari target ascending triangle-nya ini MDLN bisa ke 101 teman-teman, dan itu merupakan neckline dari neckline dari inverted head and shoulders yang besar ini. Dan kalau itu lewat teman-teman ya, potensinya itu menarik banget ya, menarik banget. 150 maybe bisa ya, maybe bisa. Dan ya tapi dah sahamnya ini high volatile banget teman-teman. Sahamnya itu bisa naik turun kencang. Jadi kalau teman-teman yang mau beli saham-saham seperti ini, porsinya diatur teman-teman. At least teman-teman hanya boleh pakai 10-20% dari total equity teman-teman ya. Sekian ya untuk MDLN. Jadi so far ya menurut saya oke juga sih untuk MDLN ini, menarik juga buat teman-teman perhatikan. Kemudian ada BOPT. Oke, BOPT ini udah sering saya bahas juga ya. Di mana pembahasan terakhir kita, BOPT ini ada ascending triangle yang gagal di breakout atas, tapi dia malah jebol ke bawah ya. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman ya, pas dia jebol ascending triangle-nya ini, volumenya itu tipis-tipis teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari segi price volume, dia naik dengan volume gede-gede. Habis itu dia koreksi, volumenya tipis-tipis. Jadi sebenarnya big money-nya itu belum bisa keluar teman-teman. Kemudian saat ini BOPT itu ada potensi membuat pattern cup and handle. Di sini udah ada cup yang gede, kemudian di sini dia ada potensi membuat handle-nya dengan resisten itu ada di sekitaran 95. Kalau itu lewat maka 105 bisa kesentuh, dan kalau itu juga lewat maka potensinya menarik banget buat BOPT. Last high-nya di 145 bisa kesentuh, maybe. Jadi itu untuk view technical view besarnya teman-teman ya. Ada double bottom yang gede, kemudian kecil-kecilnya itu ada potensi membuat cup and handle baru. Nah, saat ini ya kalau kita ke time frame kecil 1 jam, dia masih dalam tahap yang namanya konsolidasi teman-teman. Resisten minor terdekat itu ada di sekitaran 85 sampai 84. Nah, strategi untuk saat ini teman-teman bisa manfaatkan untuk beli kalau dia mampu break ini 85 ya. Kalau dia mampu break 85, breaknya dengan volume yang gede teman-teman ya. Teman-teman bisa spek di situ. Dengan target terdekat di 95. Dari 85 ke 95 itu udah gainnya itu udah cukup besar ya. Itu sekitaran 10% lebih. Ya, dan kalau itu lewat juga ya jauh potensinya teman-teman ya. Jadi technically sendiri BOPT itu menarik, break 85
teman-teman udah bisa spek buy di BWPT dengan porsi kecil ya, dengan porsi yang kecil. Nah, target terdekat itu 95. Teman-teman jaga bawahnya, kalau dia memang break, jaga bawahnya, kalau dia break juga dari sini, jaga bawahnya ya. Jangan langsung di TP dulu ya, jaga bawahnya. Siapa tahu teman-teman maunya scalping tiba-tiba tahan jadi beggar ya, itu bagus banget ya. Siapa tahu ya. So far sih oke juga ya. So far menurut saya BWPT ini juga technically menurut saya masih menarik ya. Dari segi harga CPO yang terus melanjutkan kenaikan, bukan tidak mungkin kalau BWPT ini juga akan menarik ya laporan keuangannya nanti ya. Oke, itu untuk BWPT. Kemudian yang terakhir ini high-risk banget itu CMPP, Air Asia Indonesia ya. Air Asia Indonesia ini sendiri ya, pernah saya bahas nggak? Belum kayaknya. Nah, CMPP kalau kita lihat dari segi tren ya, dari awal dia rebound, dari awal dia ada volume, ini sebenarnya sahamnya masih bergerak dalam uptrend channel teman-teman. Oke, nah sebenarnya sahamnya ini masih bergerak dalam uptrend channeling teman-teman ya. Dan Jumat kemarin dia naik dengan volume gede, candlenya baru busuk, volumenya gede ya. Kita perhatikan dulu dari sini ya. Di sini dia sempat arah, kemudian ARB dengan volume gede. Volume ini bukan fully volume buangan ya, karena dia sempat arah juga. Dan habis itu besoknya dia ARB lagi, volumenya tipis banget teman-teman. Jadi so far CMPP ini ya, kalau kita lihat dari candle daily ini sahamnya masih oke teman-teman, masih ada potensi untuk naik ke last high-nya di sekitaran harga 880 sampai 900. Nah, kemudian kita coba ke time frame yang lebih kecil ya. Ini kita bisa hapus dulu ya biar lebih jelas. Oke. Nah, kemudian kita coba ke time frame yang lebih kecil teman-teman. 15 menit deh biar lebih jelas ya. Nah, ini adalah posisi pada saat dia arah teman-teman ya. Pada saat dia arah, volumenya itu nggak ada volume yang begitu gede teman-teman. Volume di arah itu volumenya tipis-tipis, naiknya itu dengan volume yang lumayan gede. Habis itu pas dia turun dari arah itu baru volumenya mulai gede-gede teman-teman. Which is itu artinya yang keluar di atas ini bukan big money teman-teman, bukan big money. Yang keluar di sini itu bisa dibilang majority scalper dan trader kalau dari view saya ya, Nah, kemudian habis itu ya, saat ini ya, dia rebound dari 600 dengan volume gede. Habis itu dia sempat konsolidasi sebentar dan rebound lagi. Oke, saat ini ada potensi dia membentuk pattern cup and handle di sini. Ini cupnya, kemudian ini handle-nya. Nah, kalau CMPP ini mampu break dari last high-nya di sekitaran harga 770, maka ada potensi nih CMPP itu kembali melanjutkan kenaikan. Ke sekitaran 900, bahkan lebih ya, ke sekitaran 925 teman-teman. Jadi so far sebenarnya CMPP ini dari segi teknikal juga menurut saya menarik. Dari segi katalis sendiri, CMPP ini sendiri udah ada perbaikan dari sisi fundamentalnya teman-teman ya, dimana CMPP ini juga akan go digital, akan membuat akan menjadi saingannya Gojek lah. Dia akan buat Gojek tapi versinya Air Asia teman-teman ya. Nah, so far ya itu aja ya buat saham-saham yang bisa kita bahas hari ini. Dan
ingat ya, saham-saham ini itu saham-saham high volatile sekali, itu risknya tinggi dengan potensi gain juga yang tinggi. Dan kalau teman-teman mau entry saham ini, jangan lupa baca juga bid and offer-nya teman-teman ya. Baca juga bid and offer-nya, jangan sampai teman-teman HK saham-saham seperti ini tanpa bisa membaca bid and offer. Itu menurut saya agak gambling ya, karena saham-saham seperti ini sangat ditentukan oleh bid and offer-nya teman-teman ya. Oke, sekian ya pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat teman-teman ya. Selamat malam.